berikut videonya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Bu. Syukurlah ya. Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Ibu juga dalam keadaan sehat. Nah, untuk dapat membimbing kalian mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang pimpin doanya, Ibu persilakan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Rafli. Ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran dan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa benar. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Rafli telah memimpin doanya pada pagi hari ini ya. Nah, kemudian di sini Ibu mau lihat dulu kelasnya ini apakah sudah rapi. Coba dirapikan dulu taplak mejanya semua, Nak. Oke, ini sampahnya ada di bawah, sampahnya tolong ikuti. Buang dulu sampahnya ya. Dan lagi sudah bersih. Oke ya, berarti sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, nah sebelumnya Ibu cek dulu kehadirannya. Oke, ini kita ada 11 orang ya, semuanya apakah hadir? Hadir. Baik, bagus ya. Kehadirannya terus ditingkatkan untuk meningkatkan salah satu disiplin kalian juga ini ya. Oke, supaya kalian tetap disiplin dalam mengikuti pembelajaran di hari-hari yang akan datang. Oke, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin lagunya? Silakan. Saya, Bu. Ya, bagus sekali Pinkan. Ayo silakan ke depan, Nak. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Ya, terima kasih Pinkan. Lagu ini yaitu supaya kita semakin merasa cinta akan tanah air atau untuk meningkatkan rasa tingkat nasionalisme kita ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian pada minggu lalu kita sudah belajar IPS juga. Siapa yang masih mengingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Materi kita minggu lalu yaitu tentang perdagangan internasional. Ya, benar sekali tentang perdagangan internasional ya. Siapa kira-kira yang masih mengingat perdagangan internasional itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Ayo. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapat keuntungan ataupun laba. Ya, benar sekali. Katanya tadi ada pertukaran barang dan jasa. Nah, barang jasa yang seperti apakah itu? Pastinya barang jasa itu yang diperjualbelikan itu harus yang memiliki kualitas tinggi ataupun yang memiliki kreasi yang tinggi juga. Nah, berhubungan dengan kreasi, ya, ini diperlukan untuk menciptakan barang dan jasa. Nah, seperti apa itu kreativitas? Ya, nah ini nanti akan kita bahas hingga akhirnya nanti kreativitas ini bisa memunculkan yang namanya ekonomi kreatif. Nah, topik kita pada hari ini, nah bisa diperhatikan, kelihatan Nak
Kelihatan Bu. Oke, yaitu tentang apa? Yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan Masyarakat. iya, ya, yaitu adalah mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Benar sekali ya. Oke. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Ini diperhatikan. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini ada tujuan pembelajarannya. Kemudian yang berikutnya untuk mencapai yang namanya tujuan pembelajaran tadi menggunakan pendekatan. Pendekatan apa yang digunakan yaitu pendekatan saintifik. Nah, apa itu pendekatan saintifik? Saya Bu. Ya, silakan aja. Pendekatan saintifik proses pembelajaran dipadu dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah yang menonjolkan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabasan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Oke. Nah, kemudian untuk model pembelajarannya. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Nah, apakah itu problem based learning? Oke. Ini dia problem based learning. Kemudian, metode yang digunakan yaitu adalah metode Kerja kelompok. iya, metode kerja kelompok, kemudian tanya jawab, diskusi dan penugasan. Nah, ini metode-metode yang akan kita terapkan dalam pembelajaran kali ini. Ya. Nah, selanjutnya teknik penilaian. Teknik penilaiannya yaitu ada penilaian apa? Yang pertama penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian ya, pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, jadi penilaian ini nanti ada yang secara langsung, kemudian ada secara lisan dan tertulis, dan ada dilihat dari keterampilan kalian ketika berdiskusi, ya. Nah, kemudian di sini Ibu langsung membagi kelompoknya, bisa diperhatikan. Bisa Bu. Bisa kan? Oke. Untuk kelompok A, ini namanya. Kemudian kelompok B dan kelompok C. Diperhatikan ini ya. Nah, kalian nanti akan berdiskusi, ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan soal sebagai evaluasi untuk mengetahui pengetahuan kalian ya. Nah, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, dibagikan soalnya ya. Silakan dibagikan ke belakang. Oke. Ada kesulitan? Ya. Nah, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Seorang saja mengumpulkan ya. Oke, bagus ya. Ini ya. Ibu bagi LKPD-nya. Silakan bagi ke belakang. Bagi ke belakang ya. Oke, nah sekarang coba ini perhatikan di layar monitor ada gambar. Nah, perhatikan sebentar ya. Kira-kira ini gambar apa ya? Bisa diperhatikan? Oke, nah sekarang coba siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya mengenai gambar ini? Saya Bu. Itu adalah gambar hasil kerajinan. Iya, benar sekali ya. Ini merupakan gambar hasil kerajinan. Kemudian siapa lagi yang bisa mengemukakannya lagi? Saya Bu. Iya, silakan Pinker. Hasil kerajinan tersebut sangat kreatif. Apakah kreatif itu merupakan salah satu modal dalam pembuatannya? Ya, si Pinker bertanya, apakah kreatif itu? Karena dilihatnya ini hasil kerajinannya kreatif ya. Nah, apakah kreatif itu merupakan modal dalam pembuatannya? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Saya Bu. Iya,
Ya, silakan Alia. Gagasan atau ide yang kreatif itu merupakan modal yang sangat penting dalam mengembangkan karya-karya yang inovatif yang dapat menjadi pendorong untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang kreatif. Ya, benar sekali ya. Kreatif ini bisa meningkatkan yang namanya kegiatan ekonomi. Benar sekali ya. Nah, kemudian kreatif, ekonomi kreatif. Seperti apakah ekonomi kreatif itu? Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan video berikut ini. Ya, ini Ibu tampilkan videonya ya. Kuliner, Diamati videonya ya, Nak ya. aksesoris dan fashion, barang-barang serta games merupakan kegiatan ekonomi kreatif yang sedang booming akhir-akhir ini. Pemuda masa kini yang mudah menjangkau segala informasi melalui internet memiliki peluang yang besar untuk terlibat dalam ekonomi kreatif bangsa. Saat ini, sektor ekonomi kreatif menjadi semakin penting dan semakin besar sumbangsinya terhadap perekonomian nasional. Berikut adalah fakta dan datanya. Oke, perhatikan. Kita sudah menampilkan video. Nah, dari video tersebut, siapa yang dapat mengemukakan pendapatnya atau ada kira-kira yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Izin Bu, Ya, silakan Isan. bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif Bu? Iya, dia bertanya bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Pertanyaan yang bagus ya, Isan ya. Nah, ini nanti akan dijawab, dicatat ya, dicatat. Nah, yang menjadi pertanyaannya. Kemudian siapa lagi kira-kira yang bisa bertanya ini? Saya Bu. Silakan, Jonathan. Sektor industri kreatif di setiap wilayah berbeda-beda. Mengapa hal itu terjadi, Bu? Iya, benar sekali ya pertanyaannya. Oke, mengapa berbeda? Nah, kemudian pertanyaan yang berikut. Siapa yang bisa bertanya? Iya, silakan. Bagaimana Bu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah Bu? Iya, bagaimana cara meningkatkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah? Benar sekali ya. Oke, nah, ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, nah, ini pertanyaan kalian ini akan kalian jawab di diskusi. Nah, sekarang tadi Ibu sudah membagi kelompoknya kan? Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya ya, supaya kalian dapat mendiskusikan ataupun mencari solusi atas permasalahan tersebut ya. Silakan bergabung. Oke, nah dalam diskusi ini kalian akan mencari solusi atas permasalahan tadi. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Dan boleh menggunakan buku paketnya, kemudian boleh juga menggunakan internet ya, dan juga menggunakan LKPD yang telah Ibu bagi. Begitu juga dengan ya, untuk bahan diskusinya sudah ada di LKPD masing-masing. Silakan didiskusikan ya, kalian bebas mencari dari manapun. Ya, paham ya? Paham Bu? Oke, good. Bagaimana berdiskusi seperti ini? Apakah ada kesulitan? Ini diskusinya membantu apa tidak? Bantu. Oke, ya, silakan diskusikan ya. Oke, kelompok B, apakah ada kesulitan? Oke, semuanya bisa diatasi ya. Oke, aktif semuanya ya, jangan sampai tidak aktif ya. Oke, ada
ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Ekonomi kreatif dan industri kreatif menghasilkan hubungan yang demikian hasil presentasi kami. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok A. Coba yang ingin menanggapi atau ingin menanyakan? Silakan. Saya Bu, Ya, silakan. kami dari kelompok C ingin bertanya pada kelompok A. Tadi dikatakan bahwa sumber daya manusia sebagai elemen utama dalam penciptaan produk dan jasa kreatif. Coba dipaparkan terkait dengan sumber daya manusia seperti apa itu? Oke, itu tadi pertanyaan dari kelompok C. Nah, silakan berikan tanggapannya kelompok A. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa ekonomi kreatif maupun industri kreatif menjadi sumber daya manusia sebagai modal utama karena keduanya memanfaatkan pengetahuan informasi dan teknologi. Oke, itu tadi tanggapannya. Bagaimana dengan kelompok C? Terima kasih atas jawaban kelompok A, kami sudah mengerti. Oke, paham ya? Nah, itu tadi terkait untuk permasalahan yang pertama. Ini sudah paham semuanya? Oke, kemudian kita lanjutkan untuk permasalahan yang kedua, yaitu presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok B. Silakan kelompok B. Saya Bu. Oke, silakan Sanas. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akan mempresentasikan kami terkait subsektor industri kreatif. Lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi kerajinan, desain, fashion, mode, film, video, fotografi, permainan interaktif. Demikian tadi presentasi dari kelompok B. Dari presentasi kelompok B tersebut, siapa coba yang bisa menanggapi ataupun menanyakan juga boleh. Silakan. Saya dari kelompok A ingin bertanya mengapa subsektor industri kreatif di setiap wilayah berbeda-beda. Ya, itu tadi pertanyaan dari kelompok A. Mengapa subsektor di setiap wilayah berbeda-beda? Silakan ditanggapi oleh kelompok B. Ya, silakan Dea. Baiklah, kami dari kelompok B akan memberi tanggapan subsektor industri kreatif di setiap wilayah berbeda-beda. Ini disebabkan karena bahan baku di setiap wilayah itu berbeda-beda. Kemudian tingkat teknologi di setiap daerah juga berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi dengan tingkat pendidikan, keterampilan, ataupun pengalaman. Oke, itu tadi pemaparannya ya. Bagaimana kelompok A atas pertanyaannya? Bagaimana? Terima kasih atas jawabannya, kami sudah paham sekarang. Oke, sudah paham ya. Nah, itu tadi benar sekali ya. Ya. Nah, untuk permasalahan yang kedua, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk presentasikan kelompok C. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bagaimanakah upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah atau wilayah, yaitu upaya yang dapat dilakukan. 1. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya seperti perlindungan produk budaya. 2. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga cinta dan kalangan swasta. 3. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. 4. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. 5. Membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Kemudian demikian hasil pemaparan kami. Oke, itu tadi ya pemaparan dari kelompok C. Nah, ada yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok C? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan deh ya. Kami dari kelompok B ingin menambahi pemaparannya sudah cukup bagus, akan tetapi kami ingin melengkapi sedikit, yaitu selain upaya tersebut yang perlu menggunakan produk lokal atau produk dalam negeri. Selain wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, ingin menggunakan produk dalam negeri dapat juga meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, benar sekali
Oke, dari semua kegiatan kita kali ini, kalian sudah tadi mempresentasikannya dan juga menanggapinya. Untuk selanjutnya, Ibu mau diantara kalian merumuskan apa kira-kira kesimpulannya. Silakan, siapa yang bisa merumuskan kesimpulannya? Saya, Bu. Ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ide dan gagasan munculnya suatu ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, mode, film, video dan fotografi, piratiluna, radio dan TV, serta riset pengembangan. Bukan hanya sumber daya manusia saja yang dapat meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, itu tadi kesimpulannya. Benar sekali ya, terkait dengan ekonomi kreatif, bahwa ada 14 subsektor ekonomi kreatif ataupun industri kreatif. Ya. Nah, itu ke-14 itu bisa juga sebagai ide untuk kalian di masa sekarang atau di masa yang akan datang supaya menciptakan barang dan jasa yang kreatif. Gitu ya. Oke. Terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini, apakah kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Semua sudah cukup jelas? Nah, di sini tadi ada tujuan pembelajarannya. Ibu, kilas kembali. Apakah ini sudah dipahami semuanya? Sudah ya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian memang benar-benar sudah memahami, Ibu bagikan soal evaluasi ya. Nah, perhatikan soal evaluasinya. Ini diisi di LKPD ini ya. Silakan bagikan ke belakang. Oke. Ini dibagikan ke belakang. Nah, dikerjakan ya. Oke, waktunya habis. Iya, siap. Ya, dikumpulkan. Satu orang mengumpulkan. Nah, dari pembelajaran kita ini juga, Ibu mau ini diantara kalian mengemukakan bagaimana perasaannya setelah mempelajari pelajaran ini, mulai dari awal sampai kegiatan akhir ini. Kira-kira siapa yang dapat mengemukakan? Oke, ya silakan. Saya, Bu. Ya silakan Pinkan. Saya merasa senang setelah mengikuti pelajaran hari ini, di mana saya mengerti dan saya memahami pentingnya mengembangkan ekonomi kreatif. Dalam pelajaran ini, diskusi yang memudahkan kami untuk bertukar pendapat, menjawab ataupun menyelesaikan permasalahan. Iya, benar sekali ya. Bagus sekali ya, Pinkan sudah memberikan refleksi ataupun perasaannya tentang pembelajaran ini. Semoga di pembelajaran ke depan kita lebih bagus lagi ya. Nah, kemudian kira-kira nilai-nilai apa yang dapat kalian petik setelah mengikuti pembelajaran ini terkait dengan materi kita, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Coba siapa yang bisa mengemukakan? Ya, Angel. Nilai yang dapat saya peroleh yaitu nilai tanggung jawab berdasarkan pendidikan. Iya, itu dia ya. Jadi tetap dipertahankan nilai
apalagi kita kalian sebagai seorang pelajar harus menerapkan ataupun ya nilai-nilai tersebut kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, juga Ibu memberikan tugas kepada kalian. Ya, Ibu bagi dulu biar kalian gampang nanti mengerjakannya di rumah ya. Ini dibagi. Oke, silakan dibagi ke belakang. Oke, kemudian dibuat dalam lampiran yang telah Ibu bagikan yaitu LKPD penugasannya ya. Paham sampai di sini? Oke, ingat ya lama pengerjaannya selama seminggu. Oke, nah kemudian materi kita yang akan datang itu terkait dengan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu ya. Jadi dibahas di rumah, jangan sampai ya lupa untuk belajar sebelum pembelajaran kita dimulai, ya. Oke. Nah, dan jangan lupa juga Ibu tetap juga ingatkan kepada kalian supaya tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan, ya, yaitu Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silakan siapa yang bisa membuat penutup pada hari ini? Ya, silakan Rafli. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rafli telah menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Nah, sampai di sini pembelajaran